Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan bahwasanya kegiatan ini ya untuk mempraktikkan simulasi rencana fasilitasi pelatihan in-house training atau IHT. Nah, sebelumnya kegiatan ini kita laksanakan, kita breaking dulu ya, Bapak Ibu. Bagaimana? Ini kira-kira siapa ya yang mau breaking? Ya Bu. Oh ya, Ibu Haryati. Terima kasih. Silakan, persilakan. Terima kasih Bu Nur Jamiati. Saya mulai breaking. Ayo Ibu-ibu, kita relax. Maaf Bu, bisa lebih dikuatkan suaranya Bu? Oke Bu, oke. Baik Ibu-ibu, kita relax hari ini, kita ice breaking supaya pembelajaran kita yang selanjutnya tangannya kita ikuti gerakan Ya. Tekan dulu, kita buat gerakan-gerakan kecil supaya lebih rileks. Pertama, masukkan tangannya, ditekan biar sehat, biar semangat. Selanjutnya, gerakan yang kedua, tangannya ditekan. Oke, putar balik. Ya, gerakan selanjutnya dipukul punggung tangannya. Oke. Selanjutnya balas. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih ya Bu Haryati. Nah, selanjutnya kita masuk ke narasumber ya. Mohon presentasikan kepada Ibu Masria. Silakan. Baiklah, ini penampilan dari kelompok kami, yaitu kelompok 1, yang anggotanya terdiri dari saya sendiri, Mas Tia Pardosi, kemudian Bu Nur Jamiati, kemudian Ibu Arianti, dan Bu Hastuti. Nah, hari ini kami mengangkat tentang profil pelajar Pancasila. Next. Next. Ya, next. Bentar ya. Oke. Nah, untuk sekolah penggerak ada beberapa kerangka, ada beberapa peta pikiran yang kita bahas dalam sekolah penggerak. Yang salah satunya adalah kerangka dasar kurikulum, kemudian profil pelajar Pancasila, kemudian pendidikan yang memerdekakan, prinsip pembelajaran dan asesmen, dan struktur kurikulum. Nah, pada kelompok kami mengambil bagian yang akan kami bahas itu adalah profil pelajar Pancasila. Next. Nah, apa keterkaitan profil Pancasila dengan pendidikan yang merdeka? Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan, dan berakhlak mulia. Nah, pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, yang dapat memahami ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing, serta bisa menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Next. Dan yang kedua, yaitu berkebinekaan global. Nah, bagaimana berkebinekaan global itu? Nah, di sini kita sebagai pelajar Indonesia dituntut untuk mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga dapat menumbuhkan rasa saling menghargai, kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa kita. Dan yang ketiga, next ini Bu, next. Ya, yang ketiga, ya next.
Yang ketiga, lanjut. Yang ketiga yaitu gotong royong. Nah, pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela, agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar dan mudah dan ringan. Yang keempat yaitu mandiri. Nah, pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Yang kelima, next, yaitu bernalar kritis, di mana pelajar yang bernalar kritis ini adalah mampu secara objektif memproses informasi baik itu berupa kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan dapat menyimpulkannya kembali. Next, yang terakhir, yaitu kreatif. Nah, pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan suatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Nah, itu adalah beberapa profil Pancasila yang terdapat pada sekolah penggerak yang akan kita lakukan. Nah, inilah kurikulum baru yang akan kita hadapkan, yang akan kita terjunkan kepada peserta didik kita berikutnya. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang profil pelajar Pancasila. Nah, untuk mudah mengajarkannya nanti sama siswa saya bentuk tariannya gitu kan. Misalnya seperti ini, profil Pancasila, berketuhanan yang Maha Esa, global, gotong royong, bekerja keras, kreatif, dan bernalar. Yes. Nah, seperti itu supaya dapat siswa kita dapat menghafal seperti apa sih profil Pancasila itu. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Bu Mas Ria atas presentasinya ya mengenai profil pelajar Pancasila. Oke, sekarang saya buka satu sesi tanya jawab ya. Di sini bisa juga untuk memberikan tanggapan ya Bapak Ibu ya. Oh ini tidak ada bapaknya ya, ibu-ibu ya, yang ingin mau menanggapi atau mau memberikan saran boleh, atau memberikan pertanyaan kepada narasumber, silakan. Dipersilakan. Oke Bu, oke Bu. Siapa? Moderator. Saya mau bertanya Bu Aryati. Oh ya, Bu Aryati, dipersilakan. Dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Moderator. Pertanyaan saya, di dalam profil pelajar Pancasila itu ada salah satu poin yaitu gotong royong. Kira-kira contoh gotong royong itu yang gimana ya Bu dalam belajar merdeka ini? Terima kasih Bu. Saya kembalikan. Baiklah, silakan Bu Mas Ria dijelaskan. Baik, terima kasih kepada Ibu moderator. Baik, salah satu profil Pancasila di dalamnya ada namanya gotong royong ya. Nah, gotong royong itu misalnya kalau di dalam sekolah seperti misalnya upacara bendera, gitu ya kan Bu, upacara bendera. Tiba-tiba salah satu peserta didik kita ada yang pingsan. Nah, di situ kita melihat sejauh apa sih keaktifan siswa menolong temannya yang pingsan tadi. Nah, di situ dia akan menolong temannya yang pingsan dan mengangkatnya dan memasukkan ke ruang, mengantarkannya ke ruang EKS. Nah, itu kalau dia dalam bentuk ini. Kemudian, kalau dalam pembelajaran, yang dikatakan gotong royong itu adalah seperti belajar kelompok. Nah, belajar kelompok, saling bertukar pikiran kepada temannya dalam belajar. Apalagi misalnya kerja kelompok itu berupa soal-soal yang sulit untuk mereka mengerti. Jadi dengan mereka bekerja sama, mereka dapat memahaminya dan sama-sama bisa dimengerti soal yang diberikan oleh pendidik tadi. Seperti itu gambarannya, Bu. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Bu Mas Ria. Bagaimana Bu Aryati? Apa bisa sudah dipahami atau bagaimana? Atau mau menanggapi kembali? Terima kasih.
Terima kasih atas Terima kasih penjelasan. Bu Aryati, sudah jelas ya yang sudah disampaikan oleh Bu Mas Ria. Atau ada lagi Bapak Ibu yang ingin? Saya Bu. Oh, Bu Astuti, ya. Iya. Silakan. Dalam pembelajaran itu, menurut saya selain pada saat PBM ya, pada saat PPM biasanya kita berkolaborasi atau membentuk kelompok dalam memecahkan satu masalah. Nah, selain itu mungkin kita bisa menggunakan IT ya, atau menggunakan teknologi. Nah, biasanya pada saat kita mengalami suatu kendala, nah kita bisa meminta bantuan teman untuk misalnya pada saat mempresentasikan. Nah, seperti itu. Jadi kita juga bisa menggunakan IT atau teknologi. Nah, saya kira itu saja untuk masukan saya. Terima kasih. Terima kasih ya Bu Astuti ya atas tanggapannya ya terhadap isi dari profil pelajar Pancasila ya. Nah, dalam kegiatan kita ini siapa ya yang ingin merefleksi ya? Silakan ibu-ibu, ini nggak ada bapak ya, ibu-ibu ya. Silakan. Untuk merefleksi, saya coba Ibu ya. Bisa? Oke, silakan Ibu Astuti. Oke, baik. Untuk materi yang disampaikan oleh Ibu Mas Ria ya, Ibu Mas Ria Pardosi MPD. Nah, untuk refleksi mengenai materi profil pelajar Pancasila, peta pemikiran dalam untuk memerdekakan ada 4, yaitu yang pertama ada kerangka dasar profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, di sini yang diangkat tentang pelajar Pancasila itu ada elemen kunci gotong royong. Nah, elemen kunci gotong royong itu ada 3. Yang pertama ada kolaborasi, kemudian kepedulian dan berbagi ya. Nah, selanjutnya dalam profil Pancasila itu ada 5. Yang pertama ada kebinekaan global, kemudian ada gotong royong, mandiri dan bernalar kritis serta kreatif. Kemudian bernalar kritis di sini peserta didik mampu secara objektif memproses informasi, membangun keterkaitan untuk berbagi informasi. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi sesuatu yang bermakna dan bermanfaat. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Astuti, bagus sekali ya refleksinya. Nah, semoga ya kegiatan kita di sini ya bermanfaat ya bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Kita mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi ya, apalagi tentang profil pelajar Pancasila ya di sekolah penggerak. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan kita ini, kita doa ya Bapak Ibu. Kira-kira siapa yang memimpin? Bu Mas Ria bisa ya? Memimpin ya Bu, doa ya, soalnya kita belum doa nih. Silakan bahasa Indonesia aja Bu, bahasa Indonesia aja doanya. Biar kita akhiri. Lucu jadinya. Oke, Ibu silakan aja Bu yang Mas Ria. mimpin doa, Bu. Ibu aja yang mimpin doa. Saya moderatornya. Iya. Udah langsung saja ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ridhoilah kegiatan kami ini dalam diklat sekolah penggerak dan berkahilah kami
setiap langkah-langkah yang kami lalui ya kurang lebih 10 hari ini dalam kegiatan sekolah penggerak ada manfaatnya untuk diri kami dan untuk orang banyak, terutama untuk siswa-siswi kami atau peserta didik kami untuk tahun ajaran baru. Semoga kita semua di sini diberikan kesehatan, diberikan kesabaran, meskipun dalam kondisi pandemi ini kita masih diberikan kesanggupan, kemampuan untuk mengikuti semua kegiatan, meskipun dalam bentuk daring. Ini saja doa saya, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian.